Halo, selamat pagi sahabat GPS semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan mencoba untuk memberikan apa tutorial lah ya, tutorial bagaimana menyusui kucing-kucing kecil atau kitten tanpa induk. Bisa jadi induknya tidak mau menyusui karena sakit atau karena sesuatu hal, atau bisa jadi mungkin karena induknya meninggal atau tidak peduli atau apapun sebabnya. Yang jelas eh, ketika kitten itu butuh susu dan induknya tidak mau, maka mau tidak mau harus kita bantu. Nah, bagaimana cara memberikan susu pada kitten? Simak caranya berikut ini, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Nah, ini ada 4 ekor kitten tanpa itu. Usahakan masukkan pelan-pelan ya. Di situ sambil kita dorong pelan-pelan. Usahakan tahan kepala, bagian kepala itu ditahan supaya tidak melihat kanan kiri atau bagaimana seperti menolak atau memberontak. Jadi tidak terkena ujung dari pipet tersebut. Sebenarnya ini ada sih sedikit trik ya supaya tidak melukai gusi ataupun bagian giginya si kitten. Itu ujung split ini kita kasih pentil. Nah, seperti ini. Kita lakukan terus-menerus semuanya sampai selesai semua kitten. Biasanya ini kalau ini yang paling besar sendiri ya. Nah, ini yang paling besar sendiri biasanya dia habisnya tuh 6 mili ya, atau 6 kali spet. Nah, kalau dia sudah merasa menolak, berontak dengan kuat, ya kita hentikan. Kita beralih pada kitten-kitten yang lain sambil lalu dia istirahat. Seperti itu. Nah, ini dia masih menerima dia. Wah, lapar banget ini. Nah, sudah berapa kali barusan ini? Udah. Nah, ini sudah 3 ini. Sudah 3 kali ini. 4. Biasanya keempat sudah mulai agak berontak, agak menolak gitu biasanya nih. Tapi dia porsinya ini karena dia yang paling besar, dia porsinya biasanya sih rata-rata 6 mili biasanya dia. Kalau kurang dari 6 biasanya dia masih teriak-teriak untuk minta terus gitu. Jadi usahakan ini jangan terlalu dalam ya nanti ya guys ya. Nah, kembali ke kucing berikutnya. Kucing selanjutnya ini agak susah dia ini. Dia juga sering berontak ini. Sebenarnya ada sih induk angkat ya. Ini ibu angkatnya dia. Dia sebenarnya peduli sama kitten-kitten yang tadi. Cuman karena dia putingnya luka sepertinya. Jadi ketika dia menyusui, si induk mesti teriak-teriak dia. Jadi kita lakukan secara manual untuk pemberiannya. Seperti ini. Nah, ini ketika dia menerima, dia pasti akan
menghisap gitu dari arah depan, dia menemukan posisi yang tepat buat dia. Masih ada sisa 2 ekor lagi yang belum ya. Nah ini masih ada 2 ekor yang belum kita beri. Nah, ini yang sudah barusan. Jadi ini ada 2 tempat hanya untuk memudahkan saja mana yang sudah dan mana yang belum. Goji. Nah, Goji ini mau ikut main ini. Nah, kalau semuanya sudah selesai disusuin, jangan lupa dirangsang untuk pup ya. Untuk pup ataupun kencing dengan cara mengusap-ngusap bagian kemaluan. Nah, seperti ini. Dia nanti akan kencing. Nah, itu lihat itu. Nah, lihat kan ya, basah. Jadi harus kita usap. Jadi kalau nggak dirangsang seperti ini, dia nggak akan kencing ataupun ini BAB. Lakukan semua pada kitten semuanya. Begitu selesai kita ngasih, jangan lupa kita apa ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu dicawii gitu. Usap dengan pelan bagian kemaluannya, dan juga anusnya supaya dia bisa pup gitu. Nah ini induknya dia mulai bingung, induk angkat ini sebenarnya ini. Nah, seperti itu. Goji ate main. Ketika kucing lapar, dia tidak akan banyak memberontak kalau memang benar-benar lapar. Dan untuk kucing seusia ini biasanya ini rata-rata 2-3 jam sekali dia udah minta susu, dia udah lapar. Jadi kita harus standby, terutama pada tengah malam dimana kita biasanya kan tidur jam 10 jam 11. Nah biasanya sih kalau saya sih bergantian dengan istri. Jadi ketika istri di sore hari, saya juga tengah malam itu saya begadang buat jagain mereka. Biasanya saya terakhir memberikan susu itu antara jam 1 sampai jam 2 dini hari. Baru kemudian untuk kita kasih di pagi harinya sekitar jam 6 atau jam 7. Jam 6 atau jam 7 gitu. Goji mau main. Goji. Ini Goji. Dia hampir 2 bulan. Anak satu-satunya dari induk cemong. Mama cemong. Dia tidak banyak memberontak ini ya, karena memang benar-benar lapar dia. Jadi jangan lupa untuk selalu setiap kali setelah selesai menyusuin, memberikan susu, jangan lupa untuk selalu dirangsang ya, supaya mereka pup ataupun pip ya. Karena kalau tidak dirangsang mereka tidak akan pup dan itu bisa menyebabkan sembelit, bahkan bisa dan akhirnya juga akan berakhir pada kematian. Jadi itu cara memberikan susu kepada kitten yang ditinggal oleh induknya yang tidak ada induk. Jadi jika teman-teman cat lover sekalian semua yang menemukan anak kucing di tengah jalan lalu bingung bagaimana cara menyusui, bisa diikuti cara-cara yang kita videokan barusan. Nah, kemudian lalu berapa takaran yang pas untuk kitten? Nah, kemudian susu apa yang tepat? Nah,
sebaiknya kita cari susu yang memang diformulasikan khusus untuk kucing ya. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk penggunaan seperti semacam susu-susu manusia. Kenapa? Karena kandungan laktosa yang ada di dalam susu manusia itu eh, bisa menyebabkan diare pada kucing karena laktosa tidak bisa diolah atau diserap oleh kucing. Nah, lantas bagaimana apa ya namanya untuk bukan mengantisipasi sih, apa namanya, mencari pengganti ya, pengganti susu kucing jika sulit untuk ditemukan. Nah, sobat cat lovers, sobat GPS semuanya bisa mencari menggunakan alternatif yaitu susu SGM LLM. Nah, karena dia non laktosa ya, jadi tidak menyebabkan diare pada kitten. Nah, kemudian takarannya berapa? Nah, untuk takaran sobat GPS bisa ini bisa baca di deskripsi di belakang di bawah ya. Untuk takaran berapa-berapanya lebih jelas nanti ada di deskripsinya di link di bio. Oke, sobat GPS, jika menurut kalian ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, kemudian subscribe supaya kami bisa terus berkembang untuk selalu memberikan informasi seputar kucing-kucing kesayangan. Oke, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. See you.